Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks Hai semua, salam Arsi. Gereja Santo Ignatius Loyola atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Gereja Tua Sika yang terletak di Kampung Sika, sebuah desa eksotis di garis pantai selatan Kota Momere, Kabupaten Sika. Gereja Tua Sika dibangun oleh pastor kebangsaan Portugis J.F. Engbers de Armandaville pada 1893, dibantu oleh Raja Sika Joseph Mbako Ximenes da Silva. Bangunan gereja ini merupakan hasil rancangan pastor Antonius Dickmans, arsitek yang juga ikut mendesain gereja katedral Jakarta. Arsitektur gereja Tua Sika tak hanya mengikuti gaya Renaissance dan Barok yang berkembang di daratan Eropa saat itu, tetapi juga mengadopsi unsur-unsur budaya lokal serta memanfaatkan material bahan bangunan yang ada di Indonesia. Di atap bangunan muka terdapat menara lonceng abu-abu setinggi kurang lebih 15 meter dengan atap berbentuk kerucut, juga dilengkapi dengan salib di puncaknya. Pintu masuk gereja dilindungi sebuah atap yang ditopang oleh struktur kayu jati. Di kiri dan di kanan pintu masuk utama terdapat jendela berkaca patri yang tertutup rapat. Di sini kaca patri jendela ketika terkena cahaya matahari dari luar bangunan memberikan kesan yang sangat indah dan berwarna ketika kita berada di dalam gereja. Di pintu masuk utama juga terdapat dua patung setinggi 1,5 meter, yaitu patung Santo Ignatius Loyola dan Santo Yosef. Di tiap sisi bangunan gereja terpasang 36 jendela kayu tanpa kaca. Jendela kayu ditutupi oleh jaringan kawat yang berfungsi untuk menghalau burung-burung yang sering masuk ke dalam gereja. Di bagian atasnya terpasang jendela dengan ukuran lebih kecil sebanyak 48 buah dengan kaca berwarna kuning kusam. Sebagian besar konstruksi bangunan ini menggunakan struktur kayu jati yang didatangkan langsung dari Jawa. Struktur tiang kayu disambung pada balok kayu menggunakan sistem pasak dan juga menggunakan baut. Sedangkan untuk balok kayu sendiri, sambungan yang digunakan menggunakan teknik sambungan bibir miring. Bibir miring berkait. Walaupun bangunan gereja ini banyak menggunakan struktur kayu dan hanya menggunakan teknik sambungan tradisional, namun terbukti bangunan gereja ini sangat kokoh meskipun pernah dihantam gelombang tsunami yang melanda Momere pada tahun 1992. Di bagian dalam gereja terdapat barisan bangku panjang terbuat dari kayu jati. Dari dalam gereja juga kita dapat melihat dengan jelas konstruksi rangka atap bangunan gereja karena rangka atap dibuat tanpa plafon. Rangka atap ditopang dengan tiang kayu jati di mana kayu-kayu itu dibuat melengkung dan disambung membentuk atap kerucut. Struktur kayu penopang atap ini kemudian disanggah oleh kayu-kayu berbentuk silang. Seluruh kayu penopang tadi dicat warna coklat dan kuning. Warna coklat memberikan kesan alami dari kayu, sedangkan warna kuning menggambarkan kesan megah atau mewah dari bangunan gereja. Pada sekeliling dinding dalam gereja terlukis motif wenda yang biasanya disematkan pada tenun ikat khas Sika. Motif pada dinding ini sudah ada sejak pertama gereja digunakan untuk misa malam Natal 24 Desember 1899 dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Pada bagian altar terdapat motif khusus berupa tenunan pada pakaian kebesaran raja berbentuk belah ketupat. Dilihat dari segi estetika, motif-motif pada dinding maupun pada altar sangat mencolok dan indah dipandang, sehingga membuat bagian dalam gereja lebih berwarna. Gereja ini
memiliki halaman muka yang cukup luas dengan beberapa tanaman yang menghiasi taman di area sekitar gereja. Tanaman dan pepohonan di area gereja ini terbilang cukup banyak, sehingga membuat area gereja lebih sejuk dan asri. Pada area sebelah kiri gereja, terdapat sebuah bangunan kapel atau yang dikenal dengan Kapel Tua Menino. Di sebelah kapel, terdapat Gua Maria yang dilengkapi dengan taman dan 2 bangku panjang dari coran beton, yang diberikan motif layaknya batuan alami yang sama dengan dinding gua. Tepat di samping Gua Maria merupakan akses masuk ke dalam lingkungan gereja yang terdapat gerbang utama yang terbuat dari besi. Tepat di bagian bawah kapel dan Gua Maria terdapat beberapa refil-refil rohani serta kolam ikan yang sayangnya sudah tidak digunakan lagi. Di sisi kanan, kiri, dan belakang gereja terdapat komplek pemakaman raja-raja dan pastor Sika. Secara keseluruhan, bangunan gereja ini terlihat sangat elegan, klasik, dan sangat sakral. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah gereja dan keadaan gereja saat ini. Bahkan dari nama gereja tua yang dimiliki gereja ini sudah membuktikan bahwa gereja ini merupakan gereja yang sakral. Gereja tua di Sika ini kini telah menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Flores, khususnya di Kabupaten Sika. Keberadaan gereja berusia ratusan tahun tersebut perlu terus dilestarikan, mengingat pentingnya nilai sejarah yang terkandung di dalamnya.